Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang menghisap diri. Tentunya untuk mengetahui parameter kesuksesan kita telah berhasil dalam menghisap diri, kita harus mengenali hal-hal apa saja yang paling dicintai oleh Allah dan dibenci oleh Allah. Guru kita Habib Ahmad Al-Kaf akan menjelaskannya. Silakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa man wala. Amma ba'du. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, Jamaah Masjid Al-Muhajirin Sukatani Depok yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus guru-guru kita dari sini, Ustaz Helmi Firdausi, Ustaz Agung dan yang lainnya mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada, semuanya mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan panjang umur sampai nanti insya Allah dalam keadaan kalau dipanggil dalam keadaan husnul khatimah, diberi umur yang panjang, rezeki yang mudah, ilmu yang bermanfaat, sehat walafiat dan akhir hayatnya husnul khatimah. Karena kita sudah di ujung tahun ini, kita sudah tanggal 19 Desember, sebagian sudah pada mulai pulang liburan. Walaupun di rapid test antigen ulang semuanya, sebagian pada pulang, sebagian dilarang, dianjurkan jangan pulang karena masih dalam keadaan pandemi. Tapi kita lihat di dalam berita, Masya Allah, Tabarakallah, ini sudah menunjukkan ujung tahun. Kita di ujung tahun biasanya kalau para pedagang hisab dirinya, untungnya berapa, ruginya berapa, mana yang laku, mana yang tidak, mana yang harus ditingkatkan dan mana yang tidak. Itu pedagang. Para pegawai menghisab apa yang sudah dibuat untuk RAPBN 2020 yang lalu, yang sisa apa, yang masih apa, dan seterusnya dan seterusnya. Manusia tadi sudah dikatakan paling mulia. Apakah tidak harus dihisab diri kita? Kita sudah mau masuk ke 2021, kita hisab apa yang sudah kita buat di dalam 2020. Tahun 2020 ini tahun ajaib karena ada pandemi. Subhanallah, yang di negara lain sudah 1 tahun, Indonesia karena ditemukannya terlambat maka hampir 1 tahun. Tapi kalau di negeri lain Desember sudah ada mereka. Subhanallah, sudah 1 tahun. Sampai kapan? Tidak tahu, tidak ada yang tahu. Bahkan kalau di Indonesia makin dahsyat di akhir tahun ini, luar biasa. Makanya kita di situ diingatkan oleh Allah Jalla Jalaluh, hai manusia, Anda yang punya akal, Anda punya syahwat, tadi diterangkan oleh Ustaz Hilmi, untuk apa gunanya akal Anda? Anda ingat diuji oleh Allah 1 tahun kurang lebih pandemi dan tidak tahu sampai kapan kita itu pandemi. Apakah kalian tidak ingat bahwa kematian itu sudah di depan Anda? Apakah kalian tidak melihat setiap hari banyak yang meninggal dengan COVID ataupun dengan lainnya? Ini adalah harus kita hisab. Makanya tema kita ini tema untuk muhasabah diri kita. Kita mau kemana? Kita sudah ujung umur berapa? Jangan sampai kita leka-leka terus. Mana perbuatan yang dicintai oleh Allah, mana yang dibenci oleh Allah. Anda punya akal, gunakan akal Anda. Kalau para pedagang, mana yang dicintai oleh konsumen, diperbanyak. Mana yang tidak disukai, berhenti, tidak beli lagi untuk modal yang lainnya. Umur Anda makin berkurang. Amalan apa yang kira-kira dicintai oleh Allah Jalla Jalaluh? Lihat Al-Quran. Al-Quran itu 30 juz, kebanyakannya menceritakan sejarah-sejarah yang lama. Bahkan sejarah-sejarah yang akan datang pun ditulis dalam Al-Quran. Diterangkan oleh Al-Quran. Artinya apa? Sejarah mana orang-orang yang soleh, mana orang-orang yang matinya konyol. Mana ini
Allah mencintai orang-orang soleh, para nabi, para solihin. Itu perbuatannya bagaimana? Membenci kepada orang-orang yang dibenci oleh Allah, Fir'aun, 'Ad, Tsamud, kaum Lut, dan seterusnya dan seterusnya diceritakan oleh Allah. Untuk apa? Allah sayang, kita punya akal. Anda pengen husnul khatimah ataupun su'ul khatimah. Di antaranya adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah Jalla Jalaluh dan dicintai oleh Allah. Rasulullah menerangkan kepada kita, yaitu ada dalam sebuah riwayat dikatakan asra'ul khairi thawaban, baik kebaikan yang perbuatan yang baik yang paling cepat diberikan pahala oleh Allah, berarti menunjukkan yang paling dicintai. Apa katanya Rasulullah SAW? Al-birru wasilatur rahim, berbakti kepada orang tua kita, birrul walidain wasilatur rahim. Jangan Anda tunduk, jangan sombong, datangi fulan, apa masalahnya fulan, alias jangan zalim. Sombong, merasa saya paling hebat, dia yang harus datang, dia tidak datang. Mungkin Anda punya masalah, mungkin ini, mungkin itu yang paling dicintai oleh Allah Jalla Jalaluh. Makanya kalau orang berbakti sama orang tua, pahalanya di dunia sudah diangkat oleh Allah, rizkinya diberi kemudahan, segala urusannya dimudahkan. Ini baru di dunia. Kebalikannya wa asra'ul syarri iqaban, yang paling cepat di dunia sebelum di akhirat, al-baghyu wasilatur rahim. Al-baghyu itu apa? Zalim. Orang yang berbuat zalim, tunggu sebentar lagi akan hancur di dunia sebelum di akhirat. Apa tidak lihat Fir'aun hancur di dunia sebelum di akhirat? Apa tidak lihat kaum 'Ad, kaum Tsamud yang kuatnya luar biasa, yang hebat luar biasa, hancur di dunia sebelum di akhirat, ditunjukkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Nabi Muhammad ini wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Makanya Rasulullah penuh dengan kasih sayang, memberitahu, wahai umatku, inilah yang paling dicintai oleh Allah. Ini perbuatan yang tidak dicintai oleh Allah, yaitu adalah perbuatan zalim dan perbuatan yaitu silaturahim yang kurang, khususnya kepada ibu dan ayahnya. Itu di dunia biasanya dia akan hancur sebelum di akhirat. Apalagi tanda-tanda kehancurannya orang, kalau makin dia zalim, disitulah Allah turunkan kebesaran Allah Jalla Jalaluh. Jangan dianggap kita ini bukan hidup begitu saja. Kita sebagai bangsa Indonesia, kita punya ikatan, yaitu adalah Pancasila. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ini tujuannya untuk apa? Ingat, jangan zalim kepada orang tua, jangan putus, jangan berbuat kasar, jangan berkata tidak baik kepada orang lain, jangan berbuat zalim. Dan ini diringkas dalam setiap khutbah Jumat. Setiap khutbah Jumat, khatib boleh khutbah tentang sholat, tentang Ramadan, tentang akhir tahun, tentang awal tahun, tentang apa saja. Tapi setiap khatib hampir semuanya membaca ayat ini. Ditutup ringkasan daripada khutbah Jumat itu setiap minggu, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'il dzil qurba wa yanha an, dan menyuruh untuk 3, melarang 3 perkara, wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Bahwa Allah mengingatkan para khatib setiap Jumat bahwa Allah menyuruh kalian harus berbuat adil. Artinya apa? Jangan berbuat zalim. Nanti akan hancur Anda di dunia, belum lagi di akhirat. Dan berbuat baik dan yang lain-lainnya. Begitu juga dilarang oleh Allah perbuatan yang mungkar dan yang keji, dan perbuatan al-baghi, yaitu yang zalim. Mudah-mudahan ini bisa untuk bekal kita di akhir tahun dan awal tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, sangat jelas sekali bahwa Al-Quran mengisahkan catatan-catatan orang yang melakukan kebaikan, kemudian orang-orang yang melakukan kerusakan. Dan ingatlah, untuk memantapkan prosesi hisab diri kita, ingatlah bahwa semua itu kita lakukan demi nanti apa yang bakal kita masuki, yaitu kehidupan setelah mati. Karena setelah itu sudah tidak ada kematian lagi, disitulah letak posisi kita atau level kita di hadapan Allah. Insya Allah kita akan sampaikan selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku.